Afwan ya, Abi dan Umi agak panas sedikit ya yang bagian depan. Tapi nggak apa-apa, Abi Umi kita semangat ya. Kita hari ini mau melihat penampilan Ananda ya, anak-anak kita yang sudah belajar di TK Tahfiz Rodotul Quran, walaupun agak panas sedikit, kita tahan ya. Yang penting kita hari ini sama-sama menikmati acara pada pagi hari ini dengan tambahan sinar ultraviolet ya. Semakin sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas karunia-Nya, atas berkah dan rahmatnya kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menghadiri kelulusan atau akhirus sana dari Ananda, anak-anak tersayang, anak-anak kita di TK Tahfiz Raudatul Quran. Begitu besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat memiliki anak-anak yang soleh, insya Allah ya, anak-anak yang soleh dan soleha. Setuju, bunda-bunda dan abi-abi? Kita berdoa kepada Allah atas nikmat ini karena semua ini adalah atas izin dari Allah. Wa ma bikum bi ni'mati faminallah. Apa-apa yang datang kepada kita dari nikmat-nikmat ini, kita gantungkan, kita akui ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita hitung berapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini, sudah pasti kita tidak bisa menghitungnya. Setuju Abi Daumi? Bisakah kita menghitung berapa nikmat yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini? Tidak bisa ya, tentu tidak bisa. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kita tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian salawat beriring salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan kita, sebagai contoh bagi kita, sebagai kuduah bagi kita untuk menjalankan agama Islam ini sesuai dengan sunnah dan sesuai dengan apa yang beliau ajarkan kepada kita. Semoga sama-sama kita berdoa, bermohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar Rasul ridhoi ya atas apa yang telah kita kerjakan, atas apa yang kita amalkan dalam agama ini, dan mudah-mudahan kita kelak dapat berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat dan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang kami hormati Kepala Sekolah TK Tahfiz Raudatul Quran, yang kami hormati Pembina Yayasan Raudatul Qurani Cendekia Husada, kemudian yang kami hormati para pengajar umi-umi di TK Tahfiz Raudatul Quran. Juga yang tidak lupa kami hormati para wali murid, baik abi dan juga umi-umi dari siswa-siswi TK Tahfiz Raudatul Quran yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, dan tamu undangan lainnya dari DKM Masjid As-Salafi Lubuk Linggau sudah hadir bersama kita. Kemudian juga yang tidak lupa dan tentu yang punya acara pada hari ini ya, adalah yang kita sama-sama banggakan, kita sama-sama cintai, anak-anak TK Tahfiz Raudatul Quran. Mana anak-anak TK Tahfiz? Anak-anak TK Tahfiz Raudatul Quran, mana? Mana suaranya? Saya. Siap ya, kita hari ini mau acara yang terakhir ya. Terakhir mungkin ya. Tapi nanti kalau sudah tamat, sudah masuk sekolah, jangan lupa main-main lagi ke sini ya. Ingat-ingat lagi ya, kita di sini open ya, terbuka bagi anak-anak yang mau bermain, mau kembali mengenang nanti ya masa-masa sekolahnya di sini. Boleh bermain lagi di sini, berkunjung, atau mau ngulang TK lagi ya? Nggak mau ya? Mau masuk SD ya? Oh ya, Abi dan Umi mungkin dokumentasi kenang-kenangan kita atau video-video dari kegiatan-kegiatan kita ini bisa kita
lihat lagi ya, seperti pada kegiatan pada pagi hari ini, mungkin nanti kita bisa cek di channel YouTube-nya TK Tahfiz Raudatul Quran ya, secara lengkap, supaya Abi dan Umi punya dokumentasinya ya untuk melihat atau menyimak kembali, dan juga mungkin 10 tahun lagi anak-anak ingat ya, teringat lagi masa-masa TK-nya ya, sudah SMP, sudah SMA ya, mau lihat-lihat lagi kenang-kenangannya, insya Allah masih ada ya, masih bisa kita ingat atau ada ya di rekaman dari TK Tahfiz Raudatul Quran. Sudah di subscribe Umi dan Abi semuanya? Sudah ya? Jangan lupa di subscribe YouTube-nya dan juga Instagram-nya ya, di follow supaya bisa dapat informasi-informasi tentang TK Tahfiz Raudatul Quran. Baiklah Abi dan Umi, sedikit kata sambutan dari kami sebagai Ketua Yayasan Raudatul Qurani Cendekia Husada. Tadi MC ya, Abi Restu memang agak salah-salah sedikit ya kalau ingat Raudatul Quran tidak jauh dengan Raudatul Jannah. Abi dan Umi tahu Raudatul Jannah? Kita pernah dulu kegiatan manasik haji ya, manasik haji, kemudian outbound ya. Outbound waktu itu kita ke ke Kebon Kito ya. Tak terasa ternyata sudah setahun aja ya, sudah berlalu ya. Rasanya baru seperti kemarin kita mengantarkan anak-anak kita masuk ke sekolah ini, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Ternyata ini sudah masuk ke tahun ajaran baru, sudah 1 tahun anak-anak di sini. Kami dari Dewan Guru mewakili Abi Umi-Umi yang ada di sini mengucapkan mohon maaf apabila dalam pendidikan yang kami berikan belum maksimal. Namun yakinlah usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Umi-Umi yang ada di sini, insya Allah niat ikhlas karena Allah ingin menjadikan anak-anak Abi dan Umi semuanya menjadi anak-anak yang soleh. Karena apa? Karena jika ini anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, menghafal Quran, menghafal hadis, memiliki akidah yang benar, memiliki adab dan akhlak yang benar, insya Allah selain Abi dan Umi mendapatkan pahalanya, Umi-Umi yang ada di sini, guru-guru yang ada di sini juga mendapatkan pahala jariah dari apa yang telah diusahakan selama ini. Amin ya robbal alamin. Ada sedikit yang ingin kami sampaikan di sini tentang kegiatan kita, tentang nanti kelak anak akan melanjutkan ke jenjang sekolah dasar ya, Abi dan Umi ya. Mungkin ada yang ke SD negeri, ada yang ke SDIT ya, lanjut lagi ya. Abi dan Umi semuanya, anak-anak ini merupakan masih dalam masa-masa bermain ya. Anak TK, usia dini, pendidikan anak usia dini sampai masuk ke SD itu tidak bisa kita terlalu streng atau terlalu disiplin kepada mereka ya. Karena mereka ini memang masanya bermain ya. Kalau kita lihat anak kita belum capai kompetensinya atau belum sesuai yang kita harapkan, Abi dan Umi mohon tidak terlalu gusar atau tidak terlalu berkecil hati ya, karena memang masanya seperti ini ya. Kalau kita terlalu menekankan anak harus memiliki kompetensi yang kita inginkan, maka anak-anak ini akan tertekan ya, karena mereka masih dalam tahap perkembangan ya, bermain ya. Dan juga melalui Dinas Pendidikan juga ada sebuah anjuran bagi sekolah-sekolah dasar bahwasanya anak-anak ini nanti pada saat mereka masuk sekolah dasar ini mereka harus melalui masa-masa transisi ya, perpindahan dari TK ke PAUD ya, dan ini harus menyenangkan ya. Jangan sampai nanti pada saat mereka hari pertama di sekolah dasar itu mereka merasa merasa tertekan atau merasa kaget ya. Merasa tertekan atau merasa asing dengan suasana yang baru ya. Yang selama ini mereka memiliki teman-teman, ternyata di SD nanti mereka harus mulai dari awal lagi bersosialisasi dengan teman-temannya ya. Maka dari itu untuk sekolah dasar menerapkan program masa transisi dari PAUD ke sekolah dasar yang menyenangkan. Artinya anak-anak tidak dituntut untuk langsung belajar pada hari pertama, itu mereka akan melalui masa-masa bermain dulu ya, supaya ada ikatan emosional antara sesama teman, kemudian sesama guru, dan lingkungan sekolah mereka mengenal dan tidak asing dengan lingkungan yang baru, sehingga pada saat mereka sudah
beradaptasi, sudah kenal semuanya, barulah dimulai dengan proses belajar mengajar. Demikian ya, Abi dan Umi, jangan khawatir ya dengan capaian-capaian pembelajaran anak-anak kita. Insya Allah anak-anak di sini sudah cukup baik semuanya ya, sudah baik. Terbukti mereka bisa diterima di sekolah-sekolah ya, di sekolah-sekolah lanjutan ya. Kemudian Abi dan Umi yang kami hormati, anak merupakan investasi ya, merupakan investasi terbesar bagi kita ya. Karena anak akan dipertanggungjawabkan pendidikannya kepada kita kelak di akhirat ya. Mulai dari kita merencanakan kehamilan. Ingat Abi dan Umi, bagaimana masa-masa anak yang sekarang wisuda ini pada saat mereka masih mual-mual umi-uminya ya. Masih masih masa-masa kehamilan, ternyata sekarang sudah besar ya. Waktu itu kita kilas balik lagi, kita ingin anak ini menjadi anak yang sehat tentunya ya. Anak yang tumbuh, sehat, dan akan lahir nanti menjadi anak yang sehat ya. Nah, kemudian kita berupaya, abi-abinya juga memberikan zat gizi yang terbaik kepada anak-anaknya ya. Minum susu, ya, makan telur, makan daging, makan sayur-sayuran, kemudian mengkonsumsi tablet tambah darah. Masih ingat umi-umi? Pergi ke posyandu enggak? Nah, kemudian menimbang di posyandu, mengetahui jarak perkembangan kehamilannya, kemudian memeriksakan ke dokter kandungan, ke bidan ya, sampai anak ini lahir ya. Kemudian kita susui sampai 6 bulan, sampai saat ini mereka sudah berusia sekolah dasar ya. Ini semua adalah upaya kita ya, ingin menjadikan anak-anak ini menjadi anak yang sehat dan tentunya menjadi anak-anak yang soleh ya. Insya Allah mudah-mudahan atas upaya yang kita kerjakan, upaya yang kita lakukan selama ini, kita doakan, kita berharap menjadi ibadah di sisi Allah ya. Karena ini merupakan titipan bagi kita ya, titipan bagi kita. Namun Nabi dan Umi, yang paling utama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah tauhid mereka. Tauhid adalah ilmu pokok atau ilmu utama yang wajib kita berikan kepada anak-anak kita ya. Karena dengan tauhid inilah kita bisa berkumpul nanti sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan di surat Luqman ya. Kita baca surat Luqman, kisah tentang Luqman yang mengajarkan tauhid kepada anaknya. Wa idz qala Luqman li banihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah karena syirik itu adalah dosa besar. Nah, saya mau bertanya kepada Abi Umi, pernah mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya? Selalu ya. Kalau lihat hujan, kita sampaikan kepada anak-anak kita, anak, ini yang datangkan hujan ini siapa? Allah. Kemudian kita lihat angin berhembus, anak, ini yang menghembuskan angin ini siapa? Allah. Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Kemudian yang menghidupkan dan mematikan kita siapa? Allah. Semua yang berlaku di alam ini adalah atas kehendak Allah, atas izin dari Allah. Ini yang penting ya, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya sejak dini, sejak kecil mereka memiliki fondasi yang kuat, memiliki akidah yang kuat terhadap tauhid kepada Allah dan terjauh atau terbebas dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kemudian tidak lupa juga kita mendoakan ya. Sudah kita doakan anak-anak kita, Abi dan Umi, setiap sholat kita doakan orang tua kita dan diri kita juga anak-anak kita ya. Kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana taqabbal du'a, dan doa-doa lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, berikanlah kepada kita zuriyah atau keturunan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat, anak-anak yang mengerjakan sholat ya.
Robbi ji'al muqimas sholah wa min zurriyati. Jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang mengerjakan sholat. Selain mereka bertauhid, kita tekankan, kita ajarkan mereka untuk melaksanakan sholat ya. Karena sholat merupakan tiang agama ya. Kalau semua kita kerjakan rukun-rukun Islam, namun sholat tidak kita kerjakan, puasa kita kerjakan, zakat kita kerjakan ya, namun sholat tidak kita kerjakan, maka akan runtuhlah agama ya. Maka Abi dan Umi tekankan, pesan kami, tekankanlah tauhid dan suruhlah anak-anak kita mengerjakan sholat. Sholat wajib yang pastinya ya. Ajarkan mereka supaya apa? Supaya karena ibadah atau amalan yang dikerjakan oleh anak itu akan mengalir pahalanya kepada Abi dan Umi semuanya ya. Kita ingin setelah kita meninggal nanti, setelah kita tidak ada lagi di dunia ini, maka pahala akan mengalir terus kepada kita ya. Dari investasi yang kita bentuk pada anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, sehingga mereka bisa mendoakan kita pada saat kita telah meninggal dan menjadi pahala yang mengalir bagi kita di akhirat kelak. Kemudian di akhir kata sambutan ini kami dari Yayasan Raudatul Qur'ani Cendekia Husada mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abi dan Umi yang telah mempercayakan untuk menitipkan pendidikan Ananda kepada kita ya, kepada kami di TK Tahfiz Raudatul Quran. Juga kepada anak-anak semuanya kami ucapkan selamat atas kelulusannya. Semoga Ananda semua dapat melanjutkan ke jenjang sekolah dasar berikutnya dan jadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang soleha. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada tamu undangan dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penerimaan tamu dalam kegiatan atau pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara kita pada pagi hari ini. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dalam kata sambutan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.